sebenarnya hakikat hidup kita di dunia ini itu seperti mimpi. Yang kita anggap nyata, konkret, apa adanya, realistis, dan lain sebagainya. Itu kan yang kita hadapi hari ini. Itu persis seperti kalau kita mimpi. Kalau kita mimpi itu kan ya kita merasa persis seperti hidup hari ini. Nah, nanti kita sadar bahwa betapa ilusifnya, betapa tidak sejatinya hidup ini begitu kita bangun. Nanti beberapa sufi menjelaskan ya orang bangun itu ya waktu kita nanti sesudah kita meninggal, masuk ke alam barzah, alam yang lebih sejati, baru kita sadar, betapa dunia itu tidak penting, betapa dunia itu sifatnya maya, sifatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ya, ngaji filsafat kita. Saya masih ingat di salah satu sesi ketika dulu kita membahas tentang Imam Ghazali. Jadi kalau teman-teman membaca misalnya kitabnya Imam Ghazali yang judulnya Al-Munqidh Minad Dhalal. Di situ Imam Ghazali melakukan penjelajahan keilmuan, penjelajahan intelektual saat mengalami keraguan-raguan terhadap kebenaran yang pasti. Nah, di antara yang diulas oleh Imam Ghazali itu antara lain tentang mimpi. Jadi kata Imam Ghazali di Al-Munqidh itu begini. Kita ini menganggap bahwa akal pikiran kita itu kebenarannya pasti dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini melebihi kebenaran yang kita peroleh dari panca indera. Jadi beliau kan meranking ilmu-ilmu itu yang diperoleh dari panca indera, yang diperoleh dari akal, dan nanti ilmu yang diperoleh dari pengalaman religius. Nah, menurut penjelajahannya Imam Ghazali, manusia itu cenderung sangat percaya pada kebenaran-kebenaran yang diperoleh lewat akal melebihi kebenaran yang diperoleh lewat panca indera. Lewat panca indera itu kita misalnya zaman SD dulu kan ada itu pelajaran, kita lihat gelas, ada airnya, terus dimasuki pensil. Loh, pensilnya itu kelihatan bengkok. Tapi kan kita tidak menyimpulkan pensilnya bengkok. Kita simpulkan pensilnya tetap lurus. Hanya saja pandangan mata kita terdistorsi. Nah, yang bisa menyimpulkan pensil tetap lurus itu kan akal. Kalau dasarnya hanya panca indera menggunakan mata, ya pensil tadi kelihatannya sudah bengkok. Dari sini terus disimpulkan bahwa, kalau begitu akal itu lebih kuat untuk menemukan kebenaran. Tapi ternyata akal juga banyak kelemahannya. Antara lain dalam hal mimpi ini. Jadi ini uraian di kitab itu ya tentang mimpi. Jadi kita itu saat mimpi, itu kan akal kita juga bekerja. Kita memahami, kita mencerna hal-hal yang kita temui dalam mimpi. Saat itu kita yakin bahwa kita ini benar. Saat mimpi itu yang saya lihat itu sebagaimana saya alami. Jadi akal kita jalan, kita tanggapi apa saja dalam mimpi sebagaimana saat kita bangun. Jadi misalnya kalau kita mimpi nyebrang jalan, kita beneran minggir biar tidak ketabrak mobil. Saat mimpi itu, kita mimpi melakukan apa, kita gunakan logika persis seperti saat kita bangun. Dalam mimpi itu kita merasa ini benar, ini pasti yang benar.
Tetapi begitu kita bangun, ternyata terus kita sadar. Ternyata yang mati-matian aku anggap benar dalam mimpi itu, begitu sadar baru aku tahu ternyata itu hanya ilusi. Ternyata itu tidak nyata. Nah ini kalau di kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal ini dipakai untuk menyimpulkan akal juga tidak selalu mampu menangkap yang benar. Buktinya dalam mimpi itu sesuatu yang maya, yang ilusi dianggap nyata. Apalagi hari ini Imam Ghazali lahir di abad itu. Kalau hari ini ada fenomena post-truth misalnya, akal kita kan sering tertipu oleh hoax-hoax itu. Jadi yang kita anggap benar ternyata salah. Kita anggap nyata ternyata hanya ilusi, hanya maya. Nah, ini nanti jembatan untuk masuk ke beberapa gagasan filosof tentang mimpi, tentang filsafat mimpi. Nah, dari sini kemudian muncul pandangan bahwa sebenarnya hakikat hidup kita di dunia ini itu seperti mimpi. Yang kita anggap nyata, konkret, apa adanya, realistis, dan lain sebagainya. Itu kan yang kita hadapi hari ini. Itu persis seperti kalau kita mimpi. Kalau kita mimpi itu kan ya kita merasa persis seperti hidup hari ini. Nah, nanti kita sadar bahwa betapa ilusifnya, betapa tidak sejatinya hidup ini begitu kita bangun. Nanti beberapa sufi menjelaskan ya orang bangun itu ya waktu kita nanti sesudah kita meninggal masuk ke alam barzah, alam yang lebih sejati, baru kita sadar betapa dunia itu tidak penting, betapa dunia itu sifatnya maya, sifatnya ilusi saja. Makanya saya teringat ada satu kata-kata yang masyhur sekali. Ini saya belum berani bilang ini hadis, meskipun ada yang bilang hadis. Karena ada yang bilang juga ini sebenarnya qaulnya Ali bin Abi Thalib. Ada juga yang bilang ini sebenarnya qaulnya seorang sufi yang bernama Sahel Al-Tustari. Jadi ini masih diperdebatkan, ini sabdanya Rasulullah apa qaulnya Sayyidina Ali apa qaulnya Syekh Sahel Al-Tustari. Tapi kalimat ini sudah sangat sering didiskusikan, yaitu annasu niyamun fa'idha matu intabahu. Jadi manusia itu hakikatnya adalah tidur. Dan nanti saat dia meninggal, saat dia mati, intabahu, baru dia bangun. Kita hidup di dunia ini, hari ini kan rasanya, ya ini hidup beneran Pak, serius Pak. Saya juga sakit, saya juga gembira, jatuh bangun, nyata ini Pak, konkret. Persis sama ketika kita ngalami mimpi. Dalam mimpi kan kita juga begitu. Kita ya kalau sedih dalam mimpi ya nangis beneran. Kalau seneng ya ketawa beneran. Tapi begitu kita bangun, baru kita sadar, walah ternyata tangisanku tadi malam itu ndak sejati, wong cuma mimpi. Ketawaku, senyum-senyumku tadi malam juga ndak sejati, wong cuma mimpi. Nah, dari qaul ini, annasu niyamun fa'idha matu intabahu, manusia itu tidur, nanti kalau mereka bangun, kalau mereka mati baru mereka bangun. Nah, berarti sebenarnya mungkin saja dunia ini sifatnya seperti mimpi kalau kita tidur. Kita memang rasanya sih serius ini, tapi nanti begitu kita bangun kita baru sadar bahwa ini hanya ilusi. Kalau dalam dunia tasawuf, qaul ini sebenarnya diorientasikan agar kita jangan terlalu terikat oleh dunia, jangan tertipu oleh dunia. Dunia ini sifatnya tidak nyata.
tidak pasti ada. Ya satu-satunya yang pasti ada kan memang Allah. Bahkan diri kita ini kan hanya dipinjami keberadaan oleh Allah. Makanya eman-eman kalau kita hidup di dunia ini terlalu terikat, terlalu terpengaruh, tertipu. Wong ini hanya mimpi. Harusnya kita lebih serius di hidup yang sejati, yaitu saat kita bangun. Nah, ini salah satu filosofi yang berhubungan dengan mimpi. Ini dari para tasawuf. Ada yang saya kutip lagi ini dari seorang filosof timur. Dari Tiongkok, Zhuangzi. Ini tokoh ini pernah juga kita bahas di ngaji filsafat, saya lupa sesi keberapa dulu Zhuangzi ini. Jadi dia punya satu kalimat yang menarik tentang mimpi ini. Jadi dia cerita begini, satu ketika saya bermimpi, aku adalah seekor kupu-kupu yang terbang berkeliling di langit, di angkasa. Kemudian aku bangun. Jadi dia mimpi jadi kupu-kupu yang terbang ke sana kemari. Senang sekali bisa terbang kemana-mana. Nah kemudian dia bangun. Nah saat bangun itu dia terus bertanya pada dirinya, sebenarnya aku ini manusia yang bangun ini sekarang, itu manusia yang bermimpi jadi kupu-kupu, ataukah aku ini sebenarnya kupu-kupu yang bermimpi jadi manusia? Tadi kan waktu mimpi jadi kupu-kupu kan tiba-tiba saja terus jadi kupu-kupu, kemudian terbang ke sana kemari. Dengan seolah-olah mimpinya ya kupu-kupu itu. Tapi kemudian bangun dengan kesadaran sebagai manusia. Nah, ini yang lebih mimpi yang mana? Nah, itu pertanyaannya. Logikanya sama dengan para sufi tadi. Hidup sekarang di dunia ini dengan hidup nanti, itu mana yang lebih sejati? Wong dua-duanya ketika kita mengalami, yo, kita meresponnya yo, sama seriusnya. Nah, maka di quotes-nya Zhuangzi itu dia bertanya, ini aku yang mimpi jadi kupu-kupu atau kupu-kupu yang mimpi jadi aku? Loh, meskipun aku mimpi jadi kupu-kupu atau kupu-kupu yang mimpi jadi aku, itu kan rasanya sama. Jadi begitu aku mimpi jadi kupu-kupu, ya akunya hilang kan, yang ada kupu-kupunya dalam mimpi. Aku merasa aku ini kupu-kupu. Sebaliknya juga begitu, kupu-kupu yang mimpi jadi aku, jadi manusia, itu ya kupu-kupunya hilang. Wong sekarang mimpi jadi manusia. Dia merasa dirinya yang sejati ya manusia. Nah, makanya bagian tertentu dalam pemikiran filsafat tentang mimpi itu ada yang bilang ya mimpi itu hakikatnya hidup ini. Jadi hidup ini ya seperti mimpi. Karakternya, ya kita memang merasa ini beneran, ini sejati. Tapi apa ya? Jangan-jangan kita ini sedang tidur mimpi. Jangan-jangan saya ini sedang tidur memberi kajian, teman-teman sedang tidur mimpi mendengarkan kajian. An-nasu niyamun fa'idha matu intabahu. Manusia itu tertidur. Baru nanti kalau mereka bangun, mereka mati, mereka terbangun, sadar di titik mana hidup yang sejati. Nah, ini boleh kapan-kapan ya kita perdalam lagi tentang karakter ilusifnya hidup ini. Beberapa tradisi timur itu banyak yang punya pandangan hidup ini tidak nyata, hidup ini isinya kekosongan saja. Tidak ada yang sejati. Oke, menarik kalau teman-teman tarik lagi. Itu kita mungkin masih ingat ya teman-teman, dulu kita pernah belajar tentang bapaknya filsafat modern, René Descartes. Beliau ini juga punya
pandangan tertentu tentang filsafat mimpi. Kapan-kapan kita bahas. Tapi kalau René Descartes ini disebut bapaknya filsafat modern, sebenarnya filsafat modern itu berarti berhutang pada mimpi. Karena René Descartes ini bertekad untuk jadi filosof, bertekad untuk serius mencari ilmu dengan jargon yang populer sekali, aku berpikir maka aku ada, itu setelah mimpi. Jadi René Descartes itu, beliau ini sebenarnya kan memang dikenal sebagai orang pintar, memang cuma suka tidur. Jadi beliau ini kalau tidur awal malam, nanti bangunnya bisa jam 12 siang. Jadi sukanya memang beliau ini tidur. Nah, satu ketika di musim dingin, saat ini René Descartes itu masih muda, sekitar tahun 16-19 lah, tanggal 10 November. Ini René Descartes ini saat itu sedang jadi anggota pasukan sukarela Bavarian. Karena setelah beliau tinggal di Belanda, beliau tidak kerasan terus ikut pasukan sukarela. Meskipun tidak jelas sebenarnya beliau juga merasa tidak ngerti kenapa ada perang. Ini perang melawan siapa, alasannya apa. Tujuannya nambah wawasan saja dari beliau jajal ikut sebagai anggota pasukan sukarela perang. Nah, satu ketika beliau ini bermimpi. Jadi saat itu musim dingin, malam hari beliau bermimpi. Yang mimpi ini bolak-balik sampai 3 kali. Jadi mimpi itu 3 kali dan saling bersambungan. Kayak to be continued. Jadi mimpi bangun, mimpi lagi, lanjutan mimpi yang pertama dan mimpi lagi. Jadi mimpi yang pertama itu beliau mimpi kena angin puting beliung. Sampai terlempar keluar. Jadi ceritanya beliau ada di dalam gereja, datang angin puting beliung, beliau terlempar keluar gereja dan jatuh ke tengah banyak orang. Ini mimpi pertama. Terus mimpi yang kedua, beliau bermimpi ada di satu ruangan dan tiba-tiba ruangan itu disambar petir, kena halilintar. Nah, kaget terus bangun. Ini mimpi kedua. Terus mimpi yang ketiga, beliau merasa sedang memegang setumpuan kertas yang halaman depannya, kalau dibaca terjemahnya dalam bahasa Indonesia itu judulnya tumpuan kertas ini, apa yang akan engkau ikuti dalam hidup ini. Jadi hidup seperti apa yang akan engkau ikuti. Nah, ini 3 mimpi dalam satu malam ini menarik bagi René Descartes yang saat itu musim dingin beliau tercatat sebagai anggota pasukan sukarela. Terus dari situ terus beliau mencoba memahami tafsir mimpinya. Nah, jadi nanti beliau nulis juga itu tafsirnya tentang mimpi-mimpi tadi. Mimpi diserang angin puting beliung sampai terlempar keluar tadi ke tengah orang-orang, itu ditafsirkan oleh René Descartes bahwa ada satu kekuatan yang akan melanda dirinya, yang tidak mungkin dia menolak. Nah itu, sampai dia terlempar keluar, itu berarti ini kekuatan yang sangat dahsyat. Yang kedua, mimpi disambar petir itu oleh René Descartes ditafsirkan, aku harus segera mengambil keputusan tentang jalan hidup yang harus aku jalani. Jangan sampai telat. Karena kalau telat bisa terkena sambaran petir. Kemudian mimpinya yang ketiga, kok membawa kertas ada tulisannya hidup macam apa yang akan engkau ikuti.
oleh René Descartes ditafsirkan, oh berarti tujuanku, targetku adalah ilmu pengetahuan, setelah ini filsafat. Nah, jadi 3 rangkaian mimpi itu oleh René Descartes ditafsirkan ada kekuatan luar biasa yang mengharuskan aku keluar dari ruangku saat ini, dan aku harus segera mengambil keputusan, dan ternyata arah yang harus aku tuju adalah filsafat dan ilmu pengetahuan. Dari situlah nanti René Descartes mulai geser ke filsafat-filsafat, termasuk dengan satu istilah dari yang beliau yang masyhur sekali itu kan cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Loh, ternyata lahirnya filsafat juga diawali dari mimpi. Baik. Wah, ini banyak, tidak apa-apa ya dongeng kesana kemari. Nanti dipuncai dengan mimpi yang dari aspek motivasional tadi. Sekarang kita hubungkan mimpi ini dengan aspek yang berhubungan dengan minggu lalu ya, mengenali diri dan membentuk diri. Ini mengenali dan membentuk diri ini 2 hal yang saling berangkai. Kalau hanya mengenali saja ya sifatnya mungkin pasif. Sementara manusia itu makhluk yang dinamis. Dia bisa berubah, bisa berkembang. Oleh karena itu, ya kita harus mengenali diri kita dulu pertama-tama, kita ada di mana, kekurangan, kelebihan kita apa. Setelah itu mari kita bentuk diri kita sesuai keinginan, sesuai ideal-ideal yang ingin kita tetapkan. Berarti apa? Memahami seseorang itu tidak hanya dari bagaimana dia sekarang, tapi juga bisa dari apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan, apa yang dia mimpikan. Ada orang baiknya luar biasa, tapi kok ya mimpinya rusak misalnya. Dia mimpi ingin unggul dan menguasai seluruh kekayaan misalnya. Nah, ini kan negatif sifatnya. Kita kan sudah bisa menilai, orang ini keinginannya negatif. Meskipun sekarang dia positif. Penilaian kita tentang dia kan terus sudah berubah. Jadi mimpi pun atau harapan pun itu sesuatu yang bisa kita pakai untuk mendefinisikan seseorang. Ada orang jahat misalnya, perampok, maling, atau apalah kejahatan apa, koruptor. 2 orang misalnya, yang satu merasa sudahlah, saya ini sudah rusak, sudah jahat, ya sudah selesai, biar saja saya jahat. Yang satu bilang, saya tahu saya jahat, tapi saya ingin berubah jadi lebih baik. Saya ingin jadi orang yang lebih manfaat. Saya ingin orang yang menundukkan diriku jadi tidak jahat lagi. Loh, yang satu punya harapan, punya keinginan, yang satu tidak. Tentu saja definisi kita kan berbeda tentang 2 orang ini, meskipun sama-sama telah melakukan kejahatan. Jadi di titik ini bisa kita simpulkan, mimpi juga bisa kita pakai jadi ukuran untuk menilai, untuk memahami diri. Ya kalau sebagaimana judul bulan ini, Who Am I? Berarti mari kita pahami mimpi-mimpi kita. Loh Pak, kok tidak ada Pak? Saya tidak punya mimpi. Yo. Mari kita berani bermimpi kalau begitu. Wong manusia itu dinamis ya. Mari kita pastikan dinamika hidup kita itu ke arah yang lebih baik. Nah, ke arah yang lebih baik ini kan namanya mimpi, harapan, cita-cita. Jadi mimpi malam hari ini kita definisikan sebagai harapan dan cita-cita. Mimpi adalah bentuk dari harapan dalam diri kita tentang
masa depan. Mimpi adalah tujuan yang ingin kita wujudkan. Mimpi adalah dorongan dalam diri kita, motivasi dalam diri kita untuk berusaha, untuk mencapai sesuatu, meskipun banyak kesulitan. Jadi, disinilah pentingnya mimpi. Kalau tidak ada mimpi, tidak ada harapan, tidak ada cita-cita, tidak ada keinginan, dunia ini pasti tidak berkembang. Dunia ini jadi sedahsyat ini hari ini, itu pasti lahir dari mimpi demi mimpi yang terwujud. Baik, jadi disinilah pentingnya mimpi. Dengan mimpi kita jadi paham orientasi hidup kita. Dengan mimpi kita jadi tahu orang seperti apa kita. Ketika kita punya mimpi-mimpi terus kita baca, oh ternyata keinginanku itu ini. Oh ternyata aku ini lebih mengutamakan karir pekerjaan dibandingkan pasangan. Oh ternyata aku ini lebih mengutamakan kekayaan daripada jabatan misalnya. Oh aku ini orang yang agama nomor 1, kalau jabatan nomor 2. Ini kan bisa kita deteksi dari mimpi-mimpi dan harapan kita. Sayangnya, ini sayangnya ya, banyak di antara kita yang tidak sadar dengan mimpinya atau tidak mau bermimpi. Seperti saya bilang, banyak orang yang pokoknya mengalir saja lah Pak, dijalani, pokoknya situasi yang terjadi apa diikuti saja, nanti kalau ada peluang ya diambil. Kan banyak yang punya prinsip seperti ini. Padahal kalau kita punya cita-cita, kalau kita punya mimpi, ini kan alamat kita akan serius berjuang, berusaha mewujudkan mimpi itu. Kita tidak akan mau mengalir saja. Kita ingin hidup ini versi yang kita inginkan. Jadi penting bagi kita untuk sadar apa keinginan kita, kemudian mau berjuang mewujudkannya. Itulah namanya mimpi. Ya mungkin memang kadang-kadang karena dorongan situasi tertentu, kita ini tidak berani bermimpi. Sebenarnya kalau kuliah jurusan saya ini Pak, bisa sih Pak, di antara profesi yang ditawarkan untuk jadi dosen misalnya, untuk jadi diplomat, duta besar misalnya, itu kalau di rumusan kurikulumnya begitu Pak. Tapi kok saya tidak berani Pak matok jadi duta besar, matok jadi dosen misalnya. Wong saya itu orangnya begini. Itu kan menunjukkan kita tidak berani, bermimpi saja tidak berani. Mungkin karena situasi hari ini yang membuat kita pesimis. Tapi apapun situasinya, harusnya tetaplah kita berani matok mimpi. Atau kalau tidak mau pakai istilah mimpi, cita-cita wis. Kita kan sering didorong, didesak, yuk punya cita-cita. Kalau orang itu tidak punya cita-cita, tidak punya keinginan, dia tidak tahu mengarahkan layar kemudinya kemana. Dia tidak tahu orientasinya hidup itu dijalankan kemana. Yuk ibarat mobil, kalau teman-teman tidak punya tujuan ini kan cita-cita tadi, harapan tadi, mimpi tadi. Kita kan terus tidak jadi jalan. Kalau jalannya asal saja, ya kita tiwas kehabisan bensin, tapi tidak meraih apa-apa. Tidak sukses apa-apa, tidak keberhasil apa-apa. Meskipun mungkin merasakan sesuatu atau menikmati sesuatu. Jadi ini pentingnya mimpi. Nah, di slide ini saya ranking. Jadi itu kalau pakai bahasa Inggris, mimpi itu yang kalau dalam bahasa Inggris istilahnya dream. Itu berbeda dengan wish, berbeda dengan hope, berbeda dengan expect. Ini level ya. Ini maksudnya level
mudahnya adalah level kerealistisannya. Jadi ada dream, ada wish, ada hope, ada expect. Kalau mimpi, ini sifatnya kerealistisannya paling kecil karena biasanya formatnya paling besar. Itu mimpi, isinya paling besar. Seperti anak kecil misalnya, saya ingin jadi presiden misalnya. Itu kan sisi realistisnya kecil karena format mimpinya besar. Tapi bukan berarti mustahil. Jadi kalau kita targetnya besar itu kan kita mau tidak mau nanti orientasinya, daya yang kita kerahkan, modal yang kita berikan itu kan juga besar untuk sampai ke sana. Seandainya tidak nyampe di terminal terakhir itu pun kita sudah luar biasa. Capaian kita. Itu namanya dream. Nah, lebih besar aspek realistisnya, ya berarti mungkin lebih simple isinya itu namanya wish. Wish ini daya realistisnya mungkin lebih konkret daripada dream. Lebih besar lagi daya realistisnya itu hope. Dan lebih besar lagi itu expect. Kalau expect itu untuk hal-hal yang sederhana misalnya, saya setelah kajian ini mau ngopi dulu di kafe. Dan itu kan, ya wong saya punya uang, kendaraan ada, teman-teman juga ngajak, jadi deh. Itu kan I expect itu bisa paling besar. Tapi kalau hope itu mungkin sebenarnya ya saya ada uang. Teman-teman juga ngajak, tapi setelah kajian ini saya ada kesibukan lain sebenarnya. Bukan tidak bisa saya tinggalkan sih, tapi kalau saya tinggalkan besok saya repot ini. Itu hope. Segalanya terpenuhi tapi ada halangan. Semoga bisa. Nah, kalau wish itu mungkin setelah kajian ini saya pengen ngopi sih di kafe, tapi kok ya ndak ada temen yang ngajak. Uang juga tinggal sedikit sebenarnya. Berangkat sendiri khawatir malam-malam gini ya. Nanti kalau ada kelitih gimana misalnya. Itu wish. Nah kalau dream itu misalnya, kapan-kapan ya saya ingin ikut ngaji filsafat offline di sana bareng teman-teman. Setelah kajian saya ngopi asik misalnya. Rasanya. Sementara teman-teman yang punya niat seperti ini itu sedang tidak di Jogja atau mungkin malah di luar Jawa atau mungkin dari luar Indonesia yang ikuti kajian filsafat itu kan agak jauh orientasinya untuk bisa ngopi setelah ngaji filsafat misalnya. Nah, ini mungkin bisa levelnya dream. Jadi makanya tadi lebih kita definisikan dream itu ke arah cita-cita, harapan yang besar, harapan yang jauh, target jangka panjang. Yang kalau dibaca sekilas itu rasanya apa mungkin ya. Tapi kalau saya berjuang mungkin sajalah, itu masih dream mungkin. Kalau jalurmu benar nak, bisa kamu nanti jadi presiden misalnya. Itu levelnya masih dream. Dream itu bukan sesuatu yang mustahil, cuma memang butuh perjuangan panjang dan berat. Kita juga begitu, membentuk diri kita juga kan butuh perjuangan panjang dan perjuangan yang tidak ringan. Baik, ini untuk memahamkan saja skalanya. Jadi mudahnya begini loh. Kita merancang tujuan dalam hidup kita, merancang target-target, cita-cita, itu ada kalanya jangka pendek yang segera bisa kita wujudkan, ada kalanya jangka menengah, ada kalanya jangka panjang. Tentu saja jangka panjang ini skopnya jauh lebih luas, lebih besar. Target-target besar. Kalau sekarang mahasiswa kemudian, Pak, saya cuma ingin lulus saja nanti tepat waktu. Nah, itu mungkin termasuk jangka pendek. Sekarang sudah semester 6 misalnya, lulus tepat waktu paling ya setahun setengah lagi pasti sudah bisa lah. Pak, saya ingin dapat
istri yang solehah, saya ingin dapat istri yang eh, bisa diajak kerja keras bareng-bareng misalnya. Ini mungkin semacam jangka menengah. Karena segera tidak bisa, tapi butuh proses panjang. Tapi juga tidak terlalu jauh. Wong sekarang teman-teman mungkin sudah lulus kuliah, sudah sedang cari-cari kerja. Ya mungkin 2, 3, 4 tahun lagi terpenuhi lah. Nah, misalnya terus, Pak saya itu ingin punya kerjaan mapan di perusahaan level internasional yang kemudian di situ saya bisa mengabdikan keilmuan saya dan nanti bisa berbuat sesuatu untuk negara saya, Indonesia misalnya. Itu kan mimpi besar. Yang semacam ini bisa kita sebut dream. Jadi ini skala-skala keinginan kita. Yang penting juga kita rumuskan, kita tetapkan. Dalam rangka apa? Membentuk diri kita. Kita itu kan terbentuk sesuai apa yang kita rancang dan apa yang kita wujudkan dari rancangan itu tentang diri kita. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, mimpi ya tetap akan jadi mimpi dan benar-benar akan berhenti sekedar mimpi kalau kita tidak menyambung mimpi itu dengan upaya-upaya untuk mewujudkannya. Maka ada istilah from dream to goal. Dari mimpi kita terjemahkan menjadi tujuan-tujuan hidup. Tujuan jangka pendek tadi, jangka menengah, juga jangka panjang. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mewujudkan mimpi kita menjadi nyata dalam bentuk tujuan-tujuan yang konkret? Ini ada beberapa teori, beberapa konsep. Nah, malam hari ini kita belajar pelan-pelan saja tentang konsep bagaimana dari mimpi kita wujudkan menjadi tujuan-tujuan yang konkret dan nyata. Biar orang tidak hanya bilang, kalau begitu sih cuma mimpi biasa. Biar mimpi itu jadi kenyataan. Nah, ya tentu saja yang pertama syaratnya adalah kita tahu benar, paham benar mimpi kita itu apa. Seperti saya bilang tadi loh ya, banyak orang yang tidak punya mimpi, banyak orang yang tidak berani mimpi. Jadi mimpi saja tidak berani. Semoga teman-teman tidak termasuk orang yang semacam ini. Harus punya cita-cita. Harus punya mimpi. Orang yang tidak punya cita-cita itu mungkin karena dia tidak mampu membaca dan memahami diri dan lingkungannya, atau mungkin dia terdistraksi oleh banyak hal lain yang tidak penting. Maka penting ya teman-teman. Kan sering saya sindir itu di berbagai kesempatan. Kadang-kadang kita itu kalah sama anak-anak TK, anak-anak SD. Anak-anak TK itu kalau ditanya jawabannya lebih tegas. Cita-citanya apa? Polisi. Cita-citanya apa? Bisnismen. Cita-citanya apa? Pilot. Cita-citanya apa? Jawabnya lebih tegas. SD masih lumayan tegas. Nanti SMP mulai agak ragu-ragu. Biasanya SMP itu karena terdistraksi macam-macam. Era-era SMP itu mungkin banyak nonton TV, nonton game, itu jadi pikirannya campur-campur. Termasuk saat menjadi siswa SMA, misalnya SMA itu juga masih mencari fokus-fokus, mencari idola-idola. Nah, mulai bisa berpikir lebih jernih, lebih luas mungkin zaman kuliah. Tapi begitu ngerti macam-macam zaman kuliah muncul ketakutan-ketakutan. Ketidakpercayaan diri. Wah, iya sih dulu waktu kecil tegas sekali bilang pingin jadi pilot, pingin jadi polisi. Sekarang mulai pesimis. Apa ya bisa? Apa ya mampu?
apa yang mungkin, dan lain sebagainya. Akhirnya tidak berani mimpi. Jadi, baik, beranilah mimpi. Ini pertama, syarat pertama. Ini tidak akan jadi kita lanjutkan kajiannya kalau teman-teman tidak memulai berani bermimpi. Kalau sudah punya mimpi, ya jangan diam. Harus berusaha lebih jauh untuk mewujudkannya. Langkah pertama apa? Ya tentu saja belajar. Nambah ilmu, mencari wawasan seluas-luasnya tentang bagaimana ihwal mimpi yang kita tetapkan tadi. Kalau mimpinya adalah kayak tadi, bekerja di perusahaan multinasional, perusahaan level internasional, atau cita-citanya mendirikan kampus sendiri, atau cita-citanya apalah mimpi-mimpi, itu kan kita harus belajar caranya, belajar isinya, belajar ihwal mimpi kita tadi. Yang cita-citanya jadi menteri misalnya kan harus tahu tentang kementerian, harus tahu apa saja tugas, wewenang, tanggung jawabnya menteri, apa saja kualifikasi, kompetensi yang harus dimiliki seorang menteri, bekal apa saja yang diperlukan ke sana. Oh, ini namanya pengetahuan. Jadi harus mau belajar lewat cara apa saja yang berkaitan dengan mimpinya. Nah, kalau sudah ngerti detail, dilanjutkan dengan membaca potensi diri. Kekuatan-kekuatan, kelebihan-kelebihan, kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Oh, kalau ingin jadi presiden, itu syaratnya harus ini, harus itu. Harus tegas, harus menyayangi, harus tidak mudah terpengaruh, harus macam-macam. Nah, kalau aku gimana? Aku sudah punya itu apa belum? Kalau belum, gimana cara mewujudkannya? Kalau sudah, gimana cara menyuburkannya, cara mempertahankannya? Nah, ini namanya membaca dan mengembangkan potensi. Aku harus bisa apa ini? Agar mimpiku terwujud sejak sekarang. Jangan nunggu nanti. Jangan nunggu besok-besok aja Pak, saya masih muda. Ndak. Wong mimpi itu kan kita target ke depan. Semakin lambat kita memulai prosesnya, ya semakin jauh dia terwujudnya. Jadi ayo dimulai sejak sekarang. Sedikit demi sedikit kita lengkapi segala kemampuan, segala skill yang dibutuhkan untuk mewujudkan mimpi tadi. Jadi ini yang ketiga, kita perlu memupuk potensi diri. Ya berarti kalau tadi belajarnya, kalau ini mewujudkan dirinya sehingga kita layak untuk mendapatkan mimpi itu. Yang ketiga adalah relasi. Nah, relasi ini perlu juga mulai dibangun. Loh, untuk aku punya kompetensi itu, untuk aku bisa sampai ke sana, aku membutuhkan apa? Membutuhkan siapa saja? Butuh teman yang seperti apa? Butuh guru yang seperti apa? Butuh kolega yang seperti apa? Butuh mitra kerja yang seperti apa? Yang memudahkanku meraih mimpi-mimpiku. Ini namanya relasi. Jadi, tidak mungkin kan kita mewujudkan sesuatu itu sendirian. Bahkan termasuk hal yang sangat privat, misalnya kayak tasawuf dengan kholwat, uzlah, suluknya, kan tetap butuh guru, tetap butuh yang nuntun, bahkan kadang-kadang butuh teman yang sama-sama saling ikut membimbing. Jadi ini namanya relasi. Apalagi hal-hal yang sifatnya keduniaan, itu kita banyak butuh saling kerjasama, saling relasi. Penting. Jadi mungkin targetnya 20 tahun, 10 tahun lagi, ya kita mulai menjalin relasi sekarang. Wah, ini saya ini butuh
orang yang ngerti hukum ini. Wah, mulai cari teman-teman yang ngerti tentang hukum. Wah, saya butuh yang ngerti tentang ini. Kalau profesiku menuntut kecanggihan aspek IT ini. Wah, saya harus punya relasi yang ngerti IT. Karena belajar sendiri mungkin tidak nyampe. Sulit aku. Itu relasi namanya. Jadi kalau sudah ngerti potensi kita juga merancang relasi-relasi yang kita butuhkan, kita perlukan. Kemudian destinasi. Destinasi itu tahap demi tahap tujuan yang harus kita lewati. Ya, destinasi itu tujuannya. Oh, untuk bisa aku jadi nanti puncaknya presiden, itu kan pertama-tama aku harus misalnya sekarang ya jadi anggota partai. Setelah jadi anggota partai, atau ada sih jalur yang lain, jadi orang yang sangat berprestasi sehingga dilirik partai-partai. Nah, ini tak ambil yang mana dua jalur ini sesuai potensiku misalnya. Sebelum ke sana harus punya pengalaman, mungkin jadi kepala-kepala daerah dulu lah untuk anunya. Ini namanya target-target. Destinasi-destinasi untuk cita-cita puncaknya jadi presiden misalnya. Nah, itu kita juga merancang ke sana. Harus jelas tangga demi tangga yang akan kita lewati. Nah, terus jangan berhenti juga, langkah selanjutnya melakukan evaluasi. Jadi evaluasi itu sudah benar enggak sih? Wong saya tadi bilang, wong manusia itu dinamis. Siapa tahu di tengah jalan kita harus ganti mimpi misalnya. Wah iya ya, kalau zaman saya kecil dulu ini profesi ini menjanjikan. Tapi sekarang ternyata tidak, malah menyulitkan. Wah, harus ganti ini. Wah, itu terus kan dievaluasi itu kan. Mungkin digeser sedikit. Semula presiden, terus mungkin cita-citanya jadi sudahlah ketua MPR juga enggak apa-apa lah, berarti harus naik. Ini jadi evaluasi. Semula cita-citanya bisnismen, level internasional, kemudian wah ini sekarang agak sulit ke sini, digeser sedikit lah. Misalnya enggak bisnismen tapi yang lebih sifatnya memberi saja untuk level nasional yang lebih banyak manfaatnya untuk dalam negeri misalnya. Itu kan hasil evaluasi. Nah, kalau sudah beres dievaluasi, dirancang ulang, boleh mimpinya ditetapkan lagi. Jadi di targetnya ditegaskan lagi. Kalau memang masih tetap itu ya tidak masalah. Setelah dievaluasi masih relevan ya oke, jalan terus seperti itu. Nah, inilah gunanya siklus dari from dream to goal. Jadi bagaimana kita dari mimpi menjadi nyata. Biar ndak kayak acara TV zaman dulu ya, mimpi kali ya. Jadi ndak hanya sekedar mimpi. Tapi kita ada upaya-upaya mewujudkan mimpi itu. Kalau mimpi kita besar, ya seandainya terpenuhi 80%-nya saja, itu kan sudah luar biasa. Makanya tadi saya bilang beranilah bermimpi besar, dan kalau kita berupaya sepenuh tenaga mewujudkan mimpi itu.